Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di audio program skip.com. Pada kali ini kita akan membahas tentang bagaimana mengatasi craving. Craving adalah kondisi di mana pikiran kita sakau dan ingin lagi mengakses pornografi untuk mendapatkan hormon kebahagiaan. Nah, kawan-kawan sekalian, kondisi craving ini biasanya ditandai dengan perubahan kondisi psikologis dan kondisi fisik. Jadi, orang yang craving biasanya secara psikologis dia gelisah, kemudian dorongan untuk mengakses pornografi begitu besar. Kondisi fisiknya pun mengalami perubahan. Contoh, suhu tubuh meningkat, kemudian fokus pikiran pada satu hal saja, yaitu pornografi. Kemudian tubuhnya menjadi lebih, bukan bersemangat ya, lebih deg-degan lah istilah kata, lebih berdebar jantungnya dan lain sebagainya. Nah, craving ini merupakan satu fase di mana seseorang bisa atau tidak untuk keluar dari pornografi. Kalau dia masuk dalam kondisi craving yang saya rasakan lebih dari 5 menit ya, maka yang terjadi dia pasti akan terjerumus. Karena pornografi ini sifatnya menarik, sifatnya menyedot. Sedotan di luar dia akan lebih, kalau belum terlalu masuk ya dia akan lebih mudah. Tapi kalau sedikit saja masuk, dia akan tersedot langsung ke dalam. Nah, gerbangnya adalah craving. Jadi, kalau kita bisa mengatasi craving ini dalam 3 menit pertama, maka insya Allah kedepannya langkah kita akan lebih mudah untuk menghindari keinginan mengakses porno saat itu. Nah, bagaimana caranya? Tadi kita sudah pelajari bahwa craving itu memang merubah kondisi fisik ya. Craving ini sebenarnya sejatinya adalah kondisi batin, tapi dia mempengaruhi fisik. Nah, fisik dan batin ini ternyata kawan-kawan sekalian saling berhubungan. Kita bisa merubah kondisi fisik untuk mempengaruhi kondisi batin, seperti itu. Kondisi fisik untuk mengaruhi psikologis. Nah, bagaimana caranya? Ini yang saya lakukan. Ketika tiba-tiba craving, maka yang harus dilihat adalah kondisi kita yang tadinya terasa deg-degan, istirahatkan. Lakukan sesuatu yang menyenangkan, yang membuat pikiran kita istirahat. Mendengarkan musik, atau mendengarkan lagu, sama saja musik dan lagu ya, atau mendengarkan Al-Quran misalkan, atau kita jalan-jalan keluar, santai, bawa relax. Itu langkah pertama. Langkah kedua adalah kita merubah suhu. Jadi, suhu yang kita rasakan ini bisa kita rubah. Kalau craving suhunya panas, rubah menjadi dingin. Ambil es batu, tempelin ke telinga, misalkan seperti itu. Atau masuk kamar mandi, banjur tubuh kawan-kawan sekalian sampai betul-betul basah. Sampai betul-betul berubah suhunya. Atau yang paling mudah misalkan ya, ambil ke kulkas, langsung minum air dingin. Nah, itu bisa merubah suhu kita. Kemudian kawan-kawan sekalian, langkah selanjutnya yang bisa dilakukan untuk ini maksudnya bukan langkah selanjutnya ya. Kawan-kawan bisa pilih salah satu ya, yang paling mudah, yang paling gampang. Yaitu memberikan rasa sakit. Gigit lidah, jambak rambut sendiri, tapi jangan terlalu brutal ya, nanti rambutnya botak. Atau mencubit seperti itu. Kemudian kawan-kawan juga bisa langsung, misalkan craving dalam keadaan duduk atau di sebuah ruangan, ganti suasana, berdiri, keluar, bertemu teman, ini akan berubah langsung keadaan psikologis kita. Nah, kawan-kawan sekalian, ingat, waktunya tidak lebih dari 3 menit. Waktunya hanya sepersekian menit. Jadi, kalau terlalu lama dalam keadaan craving, bisa-bisa
kita langsung masuk ke dalam pornografi dan tersedot begitu saja. Jadi cara ini dilakukan adalah sebagai P3K, pertolongan pertama pada craving ya, seperti itu ya. Selanjutnya pasti ada cara untuk bagaimana menghilangkan rasa dorongan pornografi tersebut. Setelah craving teratasi, tidak cukup sampai di situ. Kenapa? Karena kalau kembali ke tempat itu, sedangkan dorongannya tidak hilang, maka dalam beberapa jam kemudian mungkin kita craving lagi, seperti itu. Nah, ini dorongan syahwat yang membeludak ini mungkin muncul karena hormon seks yang sedang tinggi atau dopamin yang sedang kurang. Jadi kita harus bisa mengidentifikasinya seperti itu. Nah, bagaimana cara mengidentifikasinya? Lakukan komunikasi bawah sadar. Cara melakukan komunikasi bawah sadar bagaimana? Pertama adalah kita harus lebih tenang. Kalau kita sedang tenang, maka kita harus jauh lebih tenang lagi. Kalau kita lagi gelisah, maka tenangkan diri kita, seperti itu. Pause dulu diri kita. Nah, kondisi pause ini, saudara-saudara, kawan-kawan sekalian, ternyata bisa membuat fokus kita lebih tajam. Contoh, saya kasih sebuah contoh ya. Sekarang, ketika Anda sedang mendengarkan audio ini, coba fokus sejenak. Kemudian, lihat kiri kanan, cari benda yang berwarna ungu, misalkan ya. Ungu kan biasanya sulit didapat, tapi coba cari benda yang berwarna ungu. Nah, sedikit banyak kita pasti menemukan. Atau sekarang yang kedua, cari benda warna coklat misalkan. Oke, mulai cari. Ada berapa? Sedikit banyak, insya Allah ketemu. Seperti itu. Nah, kalau kita pause diri kita untuk sebentar saja diam, tidak fokus pada sesuatu, tapi betul-betul fokus pada diri sendiri, kita bisa meraba batin kita. Sebenarnya, diri saya ini butuh apa? Komunikasikan saja. Tanya saja. Tanya dengan kata-kata. Wahai tubuh, wahai diri, wahai dorongan batin, kenapa muncul perasaan seperti ini? Nah, dia akan bertanya, dia akan menjawab. Dari pertanyaan tersebut dia akan menjawab. Mungkin jawabannya, oh saya pengen bahagia, misalnya seperti itu. Atau mungkin jawabannya, saya stres di kantor, seperti itu. Atau mungkin jawabannya, nggak tahu nih saya habis makan makanan yang buat libido tinggi. Nah, mungkin seperti itu. Nah, kalau sudah seperti itu bisa dinegosiasi kawan-kawan sekalian. Mau nggak? Misalkan jawabannya seperti ini. Oh ya, stres saya di kantor, saya pengen mengakses kebahagiaan. Oke, kita bisa negosiasi. Mau nggak mengakses kebahagiaan, tapi bukan porn, yang lain. Main game misalkan. Atau jalan-jalan ke mall misalkan. Asalkan bukan porn, seperti itu. Nah, bagaimana kalau dorongannya adalah dorongan hormon seks yang lebih tinggi? Hormon seks ini bisa diredam ya, bisa diredam dengan olahraga yang tidak terlalu berat tapi sering. Nanti hormonnya dengan sendirinya akan terbakar. Kalau misalkan ketika olahraga, kemudian setelah olahraga yang dirasakan adalah libido yang tiba-tiba naik melonjak drastis, itu adalah efek dari olahraga, efek dari pembakarannya. Nah, jangan dibuang dengan PMO. Kenapa? Karena kemungkinan besar nanti malamnya akan terjadi mimpi basah atau sehari 2 hari setelah itu. Jadi sayang sekali kalau dibuang dengan PMO. Oke, mungkin sekian ya tips dari saya. Nanti kalau ada tips-tips yang lain, insya Allah saya infokan, dan stay tune di programskip.com. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.